koordinasi ke beberapa pembina dan guru yang pada saat kemarin melaksanakan pendampingan di kegiatan. Dan kegiatan ini memang yang kami fokuskan adalah di TKP, di mana di TKP ini sebetulnya ternyata pelaksanaannya itu bukan menyeberang sungai, bukan menyusur sungai, tapi di pinggir sungai, mengumpulkan sampah. Tidak ada perintah untuk melaksanakan kegiatan menyeberang. Hanya saja pada saat kejadian tiba-tiba ada anak-anak di tengah. Inilah yang masih kami proses dalami. Kenapa anak-anak ini bisa ada di tengah sungai? Karena kegiatan itu sebetulnya adalah kegiatan mengumpulkan sampah di pinggir sungai. Saya saksi sementara ini yang dari warga juga sudah, di mana warga kan melihat dari jauh, dikira menyeberangi sungai. Ternyata tidak, karena setelah kami melaksanakan pemeriksaan terhadap para pembina yang mendampingi kegiatan itu, dari Langjau menyampaikan bahwa sebetulnya kegiatan di sisi sungai mengumpulkan sampah. Jadi ada sekitar 12 yang sudah kami laksanakan interogasi. Sedangkan untuk proses pemeriksaan secara penyidikan ini kami masih mendalami dulu proses ini, karena untuk penentuan tersangka ini kami akan masih sangat berhati-hati. Belum ada, tidak ada keluarga yang menyampaikan pada pihak polisi, namun yang kami fokuskan sekarang adalah kami membantu. Kemarin kami juga koordinasi dengan PPA, bagaimana kami bisa membantu, karena tidak hanya keluarga saja, ternyata ada terdampak juga proses psikologis terhadap siswa-siswa MTS ini. Kami sebisa mungkin juga membantu pesantren untuk melaksanakan trauma healing. Kemarin kami juga sudah koordinasi dengan PPA, karena memang personel kami banyak kami fokuskan untuk kegiatan didik di awal ini. Dari PPA kemarin juga terima kasih, PPA Polda juga sudah datang banyak membantu untuk di beberapa lokasi melaksanakan trauma healing bersama dari pesantren dan dari MTS. Kami akan dalami terutama dari sisi siapa yang minta anak-anak ini ke tengah, karena dari kegiatan itu ternyata tidak ada program untuk ke tengah sungai. Seharusnya mereka di pinggir sungai. Itu yang masih kami dalami terus-menerus. Jadi penetapan tersangka pun kalau kita mencari tahu siapa yang minta ke tengah, tapi dari sisi penanggung jawab, dari sisi penanggung jawab kegiatan, memang seharusnya ada pengawasan yang bisa mencegah anak-anak itu. Itu kalau dari yang kami terima, tidak diketahui oleh pihak MTS ya kegiatan tersebut. Oleh sekolahnya tidak diketahui juga ya? Apalagi oleh pesantren gitu Pak? Apalagi oleh pesantren. Jadi ada pembina beberapa ikut, itu pun mengikutinya istilahnya diajak oleh penanggung jawab. Kalau guru di sendiri berapa guru yang ikut saat kejadian? Ada sekitar 11 ya, 11. baik. Tapi dari 11 ini tidak masuk dalam seperti surat perintah panitia, tidak. Tapi diajak gitu kan. Ini saya ikut dalam kegiatan tersebut karena ingin, jadi dari penanggung jawab ini mengajak untuk membantu menemani mendampingi anak ini. Kami tidak bisa menyampaikan, mohon maaf. Jadi intinya memang kami lebih mendalami dari penanggung jawab bagaimana anak-anak ini bisa sampai ke tengah sungai. Ya, karena itu yang ternyata dari penanggung jawab ini tidak ada program untuk melaksanakan menyeberang. Jadi pada saat awal kami menyampaikan, anak ini menyeberang karena itu keterangan dari warga, karena mereka melihat anak-anak di tengah sungai. Namun ternyata dari program itu memang tidak ada kegiatan untuk ke tengah sungai. Kegiatan ini hanya mengumpulkan sampah di sisi bibir sungai. Di bibir sungai masih ada tanah ya seperti itu. Tanggung jawab sudah kami minta keterangan, karena proses pemeriksaan pun kalau nanti kita masuk proses penyidikan ini juga kami melihat situasi
Jadi sekarang ini prosesnya kita masih lidik untuk menentukan kira-kira peristiwanya ini bagaimana bisa terjadi. Ya kalau dipikir-pikir, kalau memang kegiatan merencanakannya di bibir sungai, saya kira memang tidak ada kewajiban untuk menyiapkan alat keselamatan yang berlebihan. Karena memang kegiatan awal utamanya itu adalah bagaimana sampah-sampah di pinggir sungai ini. Kegiatannya susur bibir sungai lebih tepatnya. Sampai ini dikumpulkan, kemudian dikumpulkan di karung, dibawa sebagai bentuk bahwa anak-anak ini mengenal peduli terhadap alam. Nah, proses anak-anak ini ke tengah itulah yang masih kami dalami. Kenapa mereka ini bisa sampai ke tengah tanpa ada program yang menjalankan memang untuk dia ke tengah. Anak-anak ini kan juga masih trauma, teman-temannya ada ini, kami juga tidak bisa serta-merta melaksanakan pemeriksaan terhadap anak-anak gitu kan. Nah, kita yang harus tahu ini kenapa mereka bisa sampai di tengah.